Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara pokok. Kita ikuti dengan seksama sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali MD LCMA dengan tema Mulianya Nabi, Hinanya Kita, dan dilanjutkan dengan doa untuk kemaslahatan semua. Namun demikian, sebelumnya akan kami sampaikan sekilas terkait beliau. Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali MD LCMA menyelesaikan pendidikan program pendidikannya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada saat ini beliau masih aktif berkiprah dalam organisasi sebagai Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS dan Ketua Umum Forum Umat dan Ulama Indonesia atau FUUI. Baiklah, untuk itu kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali MD LCMA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika seseorang atau seorang muslim mendapat kesempatan ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau melakukan ibadah, biasanya dia akan mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah selama di tanah suci dan juga memperbanyak berdoa. Saya dalam membimbing para jemaah, tidak sedikit di antara mereka yang belum pergi ke tanah suci sudah dibekali dengan daftar doa yang nanti mereka akan mohonkan selama berada di tanah suci, khususnya saat sedang tawaf. Menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar di mana diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf dan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf. Ya Allah. Selesai melaksanakan tawaf, rupanya ada seorang sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh gitu. Orang lain doanya panjang-panjang. Apa saja yang sekiranya akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan kepada Allah. Kok saya perhatikan Anda hanya memohon yang satu itu, kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah. Ini terdapat di Quran surat Sabah ayat 13. Di mana di antaranya Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada Allah artinya seseorang harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan
kehendak yang menciptakan kehidupan ini kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan campakkan, kata Allah, ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Itulah sebabnya, kata sahabat Rasul yang satu ini, saya berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Pertanyaannya sekarang, mengapa hanya sedikit yang bakal masuk surga? Pertama, karena walaupun beriman itu merupakan sebuah pilihan, dimana sepertinya manusia Qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran surat Al-Kahfi 29. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu al-haq, kebenaran, yaitu ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kafirlah. Jadi 100% ini merupakan pilihan. Jadi Allah dalam hal ini menakdirkan seorang itu mukmin atau kafir sepenuhnya karena pilihan manusia itu sendiri. Ternyata dari sejak generasi manusia pertama diciptakan, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengutus para rasul, tak berapa jumlah para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Al-Qur'an, sebagian kami tidak kisahkan. Yang dikisahkan hanya 25. Ada sebagian ulama berpendapat, katanya Rasul itu sampai mencapai 120 orang. Wallahu a'lam. Masing-masing Rasul ini diberi mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kepada manusia bahwa mereka benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja manusia lebih banyak memilih kufur daripada memilih beriman. Kita ambil contoh sekarang. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berapa tahun berdakwah, mengajak manusia untuk beriman. Al-Quran menyatakan 950 tahun. 950 tahun. Dengan dibekali mukjizat, beliau mengajak manusia untuk beriman. Setelah tidak ada lagi manusia yang mau beriman, karena Allah yang maha tahu hati manusia, maka Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapkan bahtera. Disiapkanlah bahtera oleh Nabi Nuh. Setelah siap, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Masukkan orang yang beriman. Berapa yang masuk? 40. Ratusan tahun berdakwah pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. 40 yang diajak beriman. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil untuk mengimankan, mengislamkan istri dan anaknya sendiri Kanaan. Sehingga beliau harus menyaksikan dengan rasa pilu ketika anaknya Kanaan menjerit-jerit tatkala akan ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lain. Sekarang manusia yang hidup sekarang ini 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar. Berapa yang beriman? Konon katanya hanya 2 miliar. Dan ini sudah terhitung pula aliran-aliran sesat. Karena aliran-aliran sesat itu juga memakai nama Islam. Ada Ahmadiyah, ada Syiah. Di Jawa Barat saja tercatat ada 250 aliran sesat. 85% atau bahkan sampai 90% memakai nama Islam. Nah, kalau ini kita singkirkan dari perhitungan, mungkin yang tersisa hanya 1,8 miliar. Hanya sedikit sekali orang yang mau beriman.
Nah, mereka yang memilih beriman ini lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diseru di dalam Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian dari ayat-ayat ini, terutama ayat-ayat tentang hukum, itu dijelaskan oleh ribuan hadis Rasulullah SAW. Kenapa Allah harus menurunkan ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis Rasulullah SAW? Karena yang bakal diatur dari kehidupan seorang yang memilih beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja, tapi seluruh kehidupan manusia per detik, mulai dari A sampai Z kehidupan. Mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Itu semua ada aturannya dalam Islam. Nah, untuk apa aturan ini semua kalau bukan untuk dipatuhi, ditaati oleh mereka yang memilih beriman. Masuk WC ada aturannya. Masuk WC, kaki mana duluan? Kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai di dalam WC kan ada aturan lagi. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakang kiblat. Tolong diperhatikan WC di rumah kita masing-masing. Ini sudah benar nggak arahnya ini? Lalu keluar dari WC, ada aturan lagi. Kaki kanan duluan. Lalu apa yang dibaca? Ghufranak. Atau Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afani. Kadang ulang pahili dengan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Jadi saya tadi dahana untuk saya jadi Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita laksanakan semuanya dalam kehidupan kita? Sehingga masuk WC, keluar WC kita sebagai seorang mukmin berbeda dengan yang bukan mukmin. Makan ada aturannya. Ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan oleh kita. Yang haram zatnya sedikit lah, gak banyak. Tapi semua makanan yang halal itu menjadi haram kalau diperoleh dengan jalan yang diharapkan oleh Allah SWT. Daging ayam itu halal. Tapi kalau ayam milik tetangga, kan haram gitu. Ayam milik tetangga masuk ke pekarangan rumah, kebetulan kita sedang megang pisau, terus kapuncit, terus dagingnya kadahar, gitu. Kan tetap haram gitu. Loh, ini bukan ayam milik tetangga, ini ayam yang saya beli dari pasar. Betul, beli dari pasar. Tetapi uang dari untuk membelinya itu kan diperoleh dengan jalan korupsi misalnya. Ya tetap saja daging ayam itu haram untuk dimakan. Jadi makan ada aturannya. Sebelum makan kita membaca bismillah, setelah makan kita membaca alhamdulillah. Tidur ada aturannya. Ya. Tidur semua ada aturannya. Lalu kemudian menikah juga ada aturannya. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram dinikahi. Kemudian setelah memang betul-betul halal dinikahi, ada aturannya untuk mulai sah pernikahan itu dengan adanya akad pernikahan. Ada wali, ada saksi, 2 orang saksi, ada ijab kabul, dan seterusnya. Semua ada aturan. Setelah menikah ada lagi aturan apa hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, orang tua dan anak, dan seterusnya. Kehidupan bermasyarakat, bernegara juga ada aturannya, ada sistem ekonomi yang harus dijalankan, gitu. Ekonomi Islam. Lalu kemudian ada aturan politik dalam Islam, ada hukum dalam Islam, hukum pidana dalam Islam, hukum bagaimana menghukum orang yang mencuri, merampok, menipu, bagaimana hukum orang yang berzina, bagaimana hukum pembunuh, itu semua itu sudah ada aturan. Untuk apa Allah menurunkan semua aturan ini? Kalau bukan untuk kita laksanakan. Nah, subhanallah kalau kita melihat ke sini ya, kadang-kadang saya semakin paham gitu ya, kenapa sahabat Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit. Apakah karena kita tidak yakin aturan Allah itu yang benar? Kalau tidak yakin, tidak ada istilah lain kecuali kafir. Tapi kalau misalnya kita yakin, tapi kita merasa malas melaksanakan, ya dosa. Gitu.
Maka coba lihat di Al-Maidah 44, 45, 47, Allah dengan tegas menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mau menjalankan aturan dan hukum Allah, maka Al-Maidah 44 menyatakan kafir, Al-Maidah 45 zalim, Al-Maidah 47 fasik. Tidak ada satupun yang selamat. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, lalu dia tidak pergunakan wewenangnya itu untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah, maka kafir, zalim, fasik. Nabi kita lihat deh. Ini sayang sekali ya. Kita sudah terlalu lama umat Islam ini diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme. Pemikiran faham yang memang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga akhirnya kita umat Islam itu kebanyakan terkesan berkeyakinan, ya yang penting kita sebagai seorang muslim itu adalah melaksanakan sholat, zakat, tahu, haji. Sudah aman. Orang kalau sudah rajin sholat, apalagi di bulan Ramadan saum, ditambah lagi Senin Kemis, lalu dia sudah juga melaksanakan ibadah haji, bahkan umrah sudah sekian kali, rasanya surga itu sudah di tangan. Rasanya surga itu sudah di tangan. Padahal yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja, tapi seluruh kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom perbuatan baik atau tidak baik itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menyaksikan seluruh kehidupan kita per detik. Ambil contoh ini misalnya usia kita insya Allah sampai usia berapa rencananya itu? Kita rencana jalan dulu. 80 cukup ya, 80 ya saya kira ya. 80 tahun. Kita mulai akil balik usia berapa? Nah, ini mungkin bermacam-macam ya. Kalau laki-laki agak terlambat. Ya kalau laki-laki biasanya laki-laki itu ya sekitar usia 15 tahun. Kalau wanita biasanya lebih cepat. Katakan 15 tahun. Dari usia 0 sampai 15 tahun, usia akil balik lah. Itu nggak ada perhitungan, tidak ada hisab. Jadi kalau ibu, bapak misalnya membawa anak atau cucu sholat di masjid, misalnya di rumah, ajar sholat, anak itu nggak dapat pahala apa. Apa ibu membawa anak cucu pergi umrah atau haji, padahal dia belum akil balik, tidak ada pahala sedikit pun. Yang berpahala itu orang tuanya yang sedang mendidik anak itu. Jadi kita, orang tua yang sedang mendidik itu yang dapat pahala. Sebaliknya anak berbuat tidak sholat juga sebenarnya tidak berdosa. Tapi ini tolong jangan disampaikan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya mereka tidak sholat ya tidak berdosa selama belum akil balik. Atau misalnya sepanjang hari ngomongkan batur, misalnya si anak itu anak umur 5 tahun itu menggunjing gitu. Aduh saya pakai cina kasih ibu etan gitu terus diomongin selama dalam usia 5 tahun panjang hari itu dia tidak berdosa. Mulai dihitung itu sejak akil balik. Jadi, pas akil balik itu seolah-olah bel itu dibunyikan itu mulailah perhitungan. Raqib dan atid itu mulai mencatat per detik. Sampai kapan? Sampai sakratul maut. Jadi 15 tahun sampai usia 80 tadi, berapa itu? 65 tahun. Maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 65 tahun itu. Lidah kita per detik. Mata kita sudah melihat apa saja per detik. Kita sudah berpikir apa saja, tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, melempar, menandatangani apa saja. Kaki ini selama 65 tahun per detik sudah melangkah kemana saja, akal sudah berpikir apa saja. Lalu selama 65 tahun itu berapa tahun kita berumah tangga? 30 tahun misalnya. Selama 30 tahun itu apa saja yang sudah kita lakukan sebagai suami pada istri.
istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya Allah, apa yang bakal selamat kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan dihisab oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap detik kehidupan kita. Saya kadang-kadang di usia seperti sekarang ini, ya sering sekali bertanya pada diri, ya Allah, jika besok lusa saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selamat apa enggak? Kalau kita lihat seperti ini, per detik kehidupan kita akan dihisab oleh Allah. Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW tentang ini dalam Sahih Bukhari ada diriwayatkan ada seorang wanita yang masuk neraka jahanam karena menzolimi seekor kucing. Hanya karena menzolimi seekor kucing. Kucing tidak ada salah apa-apa. Entah kenapa dia begitu membenci kucing itu, lalu kemudian disiksanya kucing itu. Setelah disiksa sampai babak belur mungkin, lalu dikurung kucing itu, tidak diberinya makan dan minum sampai matinya kucing itu. Masuk neraka karena menzolimi seekor kucing. Bagaimana dengan menzolimi manusia? Bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan seorang manusia, tapi sekian manusia, sekian ribu, sekian juta. Segera kita mengislamkan diri kita. Dan kita memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Di mana mungkin masih banyak lidah kita berbicara yang Allah tidak inginkan, tidak kita membicarakannya. Mungkin masih banyak mata kita biarkan untuk melihat yang Allah tidak izinkan mata kita untuk melihatnya. Mungkin juga tangan kita sudah bergerak menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan kita untuk menandatanganinya. Jangan-jangan kaki kita sudah melangkah ke jalan yang Allah tidak ridho, kaki kita melangkah ke jalan itu. Jangan-jangan kita sudah berpikir selama ini sesuatu yang Allah tidak ridhoi kita memikirkannya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita selama ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita gitu untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada ini. Amin. Untuk lebih meningkatkan iman dan amal ibadah kita. Nah, yang mukmin itu hanya sedikit. Gitu. Yang mukmin itu hanya sedikit. Yang memilih beriman, lalu yang memilih beriman, yang mukmin itu hanya sedikit. Yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Mudah-mudahan keluarga besar ini, kita ini termasuk yang sedikit yang mau mengislamkan diri kita secara kafah. Ya, tentu yang dituntut oleh Allah adalah yang dalam batas kemampuan kita. Allah tidak akan menuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Gitu ya. Ini suara saya masih terdengar dengan jelas, Pak? Masih, Pak, tapi tadi sebentar. Karena saya baca dalam running text-nya, ada yang tidak mendengar dengan jelas. Ya, baik, saya lanjutkan. Mungkin agak dikeraskan sedikit, Ustaz. Sudah yang mukmin itu hanya sedikit juga yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Lalu yang mengislamkan dirinya secara kafah itu hanya sedikit pula yang ibadahnya itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berulang-ulang Rasulullah SAW di dalam hadis itu mengawali sabdanya dengan kata rubba. Rubba dalam bahasa Arab artinya jumlah yang sangat banyak. Mungkin kalau kita terjemahkan alangkah banyaknya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang melaksanakan sholat. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal
wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya. Artinya Rasul ingin mengatakan, dari semua orang yang melakukan ibadah itu, hanya sedikit sekali yang ibadah itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf ya, saya tidak mau mengajak Bapak Ibu untuk pesimis di hari ini. Sama sekali tidak ada niat seperti itu. Gitu. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi orang-orang yang pesimis. Sengaja kita ingin sampaikan sepahit-pahit mungkin gitu ya. Ibarat obat gitu ya. Bagaimanapun pahitnya, marilah kita minum. Kalau memang itu akan menyembuhkan penyakit kita. Ya. Daripada kita menghibur diri kita seolah-olah urusan kita dengan keislaman ini sudah selesai. Sementara kita, alhamdulillah, kalau sampai harus menyesal di akhirat nanti karena tidak memanfaatkan umur kita dengan benar di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya adalah kenapa ibadah ini banyak yang diterima? Karena hakikat dari ibadah itu tidak tercapai. Dua hakikat utama dari ibadah itu adalah khusyuk dan ikhlas. Jadi kalau ini tidak dicapai oleh seseorang, ibadah tidak dilakukan dengan khusyuk dan tidak dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah, maka sia-sialah ibadah itu. Sebagaimana Allah nyatakan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah yang mukmin itu hanya sedikit yang memilih beriman, lalu mukmin yang cuma sedikit itu hanya sedikit pula yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Lalu yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu hanya sedikit pula yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hanya sedikit sekali orang yang bakal masuk surga. Jadi pantaslah kalau sahabat Rasulullah SAW itu sampai berdoa, ya Allah, masukkan saya dalam kelompok yang sedikit itu. Pendek kata, orang yang benar-benar masuk surga dan yang sedikit jumlahnya itu adalah mereka yang berhasil menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Tadi juga sudah dibacakan ayat 21 Quran Surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan. Bagaimana akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhlak beliau dalam hablum minan nas terhadap sesama. Bagaimana akhlak dan pribadi Rasul? Sederhana sekali atau singkat kali Aisyah menjawab ketika pertanyaan ini diajukan oleh para sahabat kepada beliau. Karena khuluquhu Al-Quran. Adalah pribadi Rasulullah SAW itu Al-Quran sebetulnya. Jadi semua ajaran-ajaran yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Semua prinsip-prinsip yang sangat tidak baik dan tidak benar tidak diridhai oleh Allah pasti tidak akan pernah ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Artinya dengan perintah ini sebenarnya kita bisa meniru Rasulullah SAW. Ya kalau sama persis seperti Rasul nggak mungkin lah ya. Tapi meniru mesti harus bisa. Sebab kalau memang tidak bisa, tentu tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang banyak kita memanfaatkan ya sifat malas kita gitu untuk kemudian ayo mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan, lalu kita contohkan bagaimana kehidupan beliau. Lalu komentarnya, ya beliau kan Rasul, kalau kita kan manusia biasa. Seolah-olah kita itu nggak mungkin meniru beliau. Kita ambil contoh sekarang.
bagaimana beliau dalam beribadah kepada Allah dalam hablum minallah, dalam sholat sunnah. Saya baca di dalam banyak hadis, gitu. Beliau dalam melaksanakan sholat sunnah tahajud. Itu Al-Quran yang beliau baca dalam sekali sholat sunnah. Itu antara 4 sampai 6 juz Al-Quran. Jadi beliau betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Muzammil. Kalau bisa nanti dibaca di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita menjadikan malam itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat salat malam, ya, qiyamul lail atau tahajud. Dengan menjadikan setengah malam itu untuk kita sholat. Kalau malam itu ukurannya mulai dari maghrib sampai dengan fajar, itu 10 jam kurang lebih. Gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ya setengahnya lah. Setengahnya berarti 5 jam. Boleh dikurangi sedikit ya 4 jam lah. Auzid alaihi atau tambah sedikit ya 6 jam. Gitu. Rasulullah benar-benar melaksanakan itu. Sebab kalau beliau membaca sampai 4-6 juz, ya sampailah bisa 5-6 jam. Gitu. Jadi pantaslah kalau kaki beliau itu menurut hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah itu sampai bengkak-bengkak kaki beliau kalau pagi-pagi itu. Saking lamanya mungkin beliau berdiri selama 6 jam dalam salat tahajud. Nah pertanyaannya, bisakah kita meniru itu? Ya, jadi ya, semestinya ya bisa. Kenapa tidak? Gitu. Ya saya nggak hafal Al-Quran. Ya silakan baca saja gitu. Sambil sholat kan boleh itu kita membaca. Misalnya Al-Quran ada di HP, pegang HP itu bacalah. Kira-kira mampukah kita membaca? Mampu kan membaca? Mampu kita membaca sampai 4, 5, 6 juz itu? Mampu. Lalu kenapa kita nggak lakukan? Ya tahoream gitu. Jawaban itu. Jadi bukan kita tidak mampu, tapi memang kita malas. Yang menarik bagi saya itu sebenarnya bukan masalah pekatnya kaki Rasulullah dalam itu. Tetapi pertanyaan sahabat Mughirah ketika beliau bertanya pada Rasul, kenapa kau lakukan semua ini Rasulullah? Jadi terkesan sepertinya Rasulullah itu menyulitkan dirinya sendiri. Padahal Allah sudah menjadikan engkau adalah manusia pertama yang bakal masuk surga. Jadi surga sudah di tangan kalau Rasul itu. Bukan hanya saja sudah di tangan. Beliau manusia pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga itu. Rasul pertama, manusia pertama. Jadi pikir sahabat Mughirah, Rasul kan tinggal santai saja. Itu surga sudah di tangan. Gitu. Mestinya yang harusnya kita berjuang mati-matian itu kita gitu ya. Yang harusnya sampai bengkak kaki mungkin kita gitu. Yang belum ada jaminan apakah kita akan masuk surga, nauzubillah kita masuk yang satu lagi. Ini malah kita yang santai. Ya mungkin karena kita terlalu optimis mungkin ya. Akhirnya kelihatannya masuk lah surga itu. Optimis. Optimisnya mungkin karena kita membandingkan dengan utara sholat misalnya gitu. Dibandingkan setan, insya Allah lah masuk gitu ke surga. Salah dari bandingan. Yang menarik bagi saya itu adalah jawaban Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, kalau memang sudah begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan pada saya, afala akuna abdan syakura, maka mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah SAW melakukan ibadah sholat qiyamul lail atau tahajud itu sampai bengkak kakinya, bukan karena beliau mengharapkan surga, bukan karena beliau takut dengan neraka. Neraka tidak akan pernah satu detik pun menyentuh tubuh beliau. Tapi beliau melakukan itu semata-mata karena merasa cinta pada Allah, ingin bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan pada afala akuna abdan syakura. Di mana ibadah itu sudah menjadi kebutuhan hidup, gitu. Bukan menjadi beban itu. Nah ini mungkin yang harus kita ambil dari Rasulullah SAW. Ya. Contoh salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadikan pengabdian kita kepada Allah itu sebagai
kebutuhan hidup kita. Kita butuh mengabdi pada Allah. Kita butuh melaksanakan perintah Allah. Kita butuh untuk tidak melanggar aturan Allah. Karena kita butuh kepada Allah. Karena kita butuh karunia dan ridhonya di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan itu karena kebutuhan, bukan lagi karena beban. Memang betul sholat itu diwajibkan, memang itu wajib. Wajib itu membebani kan itu. Tetapi tingkat kita harusnya sudah tidak lagi karena terbebani, tetapi karena memang kita merasa butuh untuk melakukan ibadah itu. Karena kita butuh diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh aja yang kita bisa ambil dari bagaimana akhlak beliau dalam hablum minan nas. Dalam hablum minan nas, ya, dalam hablum minan Allah tadi, dalam hablum minan nas, saya ingin mengambil satu contoh saja dari akhlak Rasulullah yang seharusnya juga kita insyaallah mampu melakukan itu. Kalau kita ingin termasuk yang sedikit yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam kasih sayang serta perhatian beliau terhadap anak-anak yatim. Saya pernah membaca hadis dan ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, termasuk juga Sahih Bukhari. Bahwa suatu ketika di suatu hari, di hari raya, Rasulullah SAW keluar dari rumah. Lalu beliau menjumpai ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain riang di hari raya dengan berpakaian yang serba indah. Rasul pun senang melihat mereka gembira seperti itu. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada salah seorang anak yang tidak ikut bermain. Dia hanya berdiri dan melihat teman-teman yang sedang bermain. Dengan pandangan yang sangat sedih, nampak bahkan air mata pun keluar dari mata anak. Dia menangis. Rasulullah SAW pun lalu menghampiri anak itu. Lalu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Pada waktu Rasulullah SAW bertanya, anak ini belum sadar kalau yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Maka dia pun kemudian mengatakan, Tuhan nggak perlu memperdulikan nasib saya. Saya sudah terima nasib saya seperti ini. Ayah saya meninggal dalam satu peperangan bersama Rasulullah SAW, mati syahid. Tidak lama setelah ayah meninggal, ibu saya kemudian menikah lagi dengan seorang pria. Pria itulah yang kemudian merampas rumah dan seluruh harta saya. Maksudnya harta yang diwariskan oleh almarhum ayah. Saya pun diterlantarkan seperti sekarang ini. Sehari-hari, setiap hari saya merasakan lapar. Setiap hari saya harus bergelut dengan perasaan sedih. Dan di hari raya seperti sekarang ini, seperti hari ini. Ketika saya melihat teman-teman sebaya saya berpakaian indah, bermain dengan riang gembira, maka bertambahlah perasaan sedih saya. Dan itulah yang membuat saya menangis. Rasulullah SAW kemudian mengatakan pada anak itu, alam tardo an aku nalaka abad. Allahu Akbar. Inilah luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Di mana beliau menyatakan, adakah kamu rela, adakah kamu suka jika saya menjadi ayahmu? Wa Aisyatu umman, dan Aisyah menjadi ibu. Wa Aliyun amman, dan Ali menjadi paman. Wa Hasan wa Husain ikhwatan, Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara. Sadar si anak itu kalau yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Dia pun memeluk kaki Rasulullah. Lalu anak itu mengatakan, wa kaifa lam arda ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya tidak ridha ya Rasulullah.
Rasul pun memegang tangan anak itu, lalu dibawanya pulang ke rumah. Jadi, diberinya anak ini makan sampai dia betul-betul kenyang. Lalu diberinya pakaian yang sangat luar biasa indah. Setelah itu Rasul mengatakan, pergilah, mainlah dengan teman-teman. Nah itu pun kemudian tadi ikut bergabung untuk bermain dengan teman-temannya. Teman-temannya merasa heran. Mereka lalu bertanya, tadi kami menyaksikan Anda begitu sangat sedih, bahkan menangis. Dan kini kami menyaksikan Anda begitu luar biasa bahagia, jauh mengalahkan kebahagiaan kami. Apa yang terjadi? Apa jawab anak yatim ini? Tadi saya lapar, dan sekarang saya sangat kenyang. Sebelumnya saya telanjang, kini saya berpakaian yang sangat indah. Tadi saya tidak punya ayah. Sekarang Rasulullah Aisyah menjadi ibu saya. Fatimah menjadi saudara perempuan saya. Ali menjadi paman saya. Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara saya. Mendengar itu, mendengar pernyataan anak yatim ini, serentak anak-anak itu kemudian mengatakan, laita abana matu fi ahda ghazawat Rasulullah sallallahu. Aduhai, andai kata saja ayah-ayah kami meninggal dunia dalam perang bersama Rasulullah SAW. Pasti ayah-ayah kami akan masuk surga karena mati syahid, dan kami akan menjadi anak-anak Rasulullah SAW. Begitulah luar biasa cintanya umat kepada Rasul, termasuk cintanya anak-anak yatim kepada Rasulullah SAW. Mengalahkan cinta mereka kepada orang tua mereka sendiri. Dan kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, ini merupakan salah satu dari bukti keimanan seseorang. Di Al-Baqarah 165 atau 24, yaitu ketika seseorang mampu mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isi. Allahu Akbar. Kalau kita kaji kehidupan Rasulullah SAW, memang sangat terasa betapa masih sangat jauh diri kita dengan beliau. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Saya dulu waktu masih kecil, saya dulu pernah kecil Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengatakan kepada kakak saya, alangkah bahagianya kalau kita hidup dulu di zaman Rasulullah SAW. Bayangan saya waktu itu, saya akan berusaha untuk setiap hari bisa menemui Rasulullah SAW. Hanya untuk sekedar mengucapkan misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam pada beliau. Mengucapkan salam dalam Islam hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka Rasulullah pasti akan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan betapa luar biasanya bahagia hidup ini. Kalau setiap hari minimal sekali didoakan oleh Rasul. Rasul mendoakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kau akan memperoleh keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana bahagianya hidup ketika setiap hari didoakan oleh Rasulullah seperti itu. Angan-angan saya waktu kecil itu
Alhamdulillah akhirnya saya temukan jawabannya. Saya pernah membaca sebuah hadis di mana Rasul mengatakan, apabila seseorang berziarah ke makamku, lalu dia mengucapkan salam, maka Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Jasad Rasulullah SAW, begitu juga jasad para nabi yang lain, itu utuh. Allah tidak pernah mengizinkan binatang-binatang tanah itu untuk menghancurkan jasad para Rasul. Jadi kalau misalnya kita gali gitu kuburan para Rasul, para Nabi, itu pasti jasadnya masih utuh. Khusus untuk Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, barang siapa yang berziarah ke makamku lalu mengucapkan salam, dan itu yang disunahkan ketika kita berziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah berkenan untuk mengembalikan ruh itu ke dalam jasadku untuk jawab salam itu. Saya setiap kali berada di tanah suci, khususnya ketika berada di Madinah, sebelum berziarah ke makam Rasul, saya sering merenung ini, ya Allah, akhirnya terwujud juga mimpi waktu kecil. Hingga ketika kita berziarah, saya sering membayangkan, ya Allah, sebentar lagi Rasulullah akan menjawab salam saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan yang kadang-kadang muncul lagi dalam benak kita adalah, sudah kita tidak hidup di zaman Rasulullah SAW, maka nanti kita di surga bisa berjumpa dengan beliau. Pasti kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, ya harus di surga. Cuman masalahnya, kata Rasulullah SAW, surga itu ada 100 kelas, fiha mi'atun darajat. Mulai dari kelas eksekutif sampai ke kelas paling bawah, kelas 100 gitu. Nah, Rasulullah SAW sudah pasti berada di kelas eksekutif itu, yang disebut surga Illiyun, surga yang tertinggi. Nah, andai kata pun, dan mudah-mudahan kita masuk surga, akankah kita bisa sekelas bersama Rasulullah SAW? Padahal betapa masih sangat jauhnya kepribadian kita dibanding pribadi Rasulullah SAW. Merenungkan hal ini kadang-kadang timbul rasa pesimis gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul lagi optimisme itu ketika membaca sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga dalam sahihnya, di mana salah satu hadis itu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang pria pegunungan, Arab pegunungan, Arabi, Ja'al Arabi, ila Rasulullah, menemui Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya pada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Rasul tidak menjawab pertanyaan itu, karena sudah berulang-ulang Rasul mengatakan, yang mengetahui kapan kiamat hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui. Maka Rasul bertanya kepada si pria itu, ma'adatta ilaiha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Entah itu kiamat besar, binasanya seluruh makhluk yang ada, atau kiamat kecil dalam bentuk kematian kita, yang itu bisa terjadi kapan saja, mungkin besok, mungkin lusa, terjadi kiamat kecil itu untuk setiap orang. Apa yang sudah kamu siapkan? Pria itu kemudian menjawab dengan sangat polos jawabannya. Tidak ada Rasulullah. Modal saya kecuali satu. Hubbullah wa rasuluhu. Cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban pria tersebut, Rasul kemudian mengatakan, Anta ma'aban ahbabta. Kau kelak di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai.
Allahu Akbar. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, belum pernah para sahabat begitu sangat bergembiranya mendengar pernyataan Rasulullah seperti gembiranya mereka ketika mendengar pernyataan Rasul yang satu ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Kalau begitu saya akan berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Abu Bakar dan Umar. Beliau menyebut dua sahabat Rasul ini di antara 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah di surga. Fa arju an akuna ma'hum. Saya berharap mudah-mudahan nanti saya di akhirat di surga bersama mereka. Walau lam a'mal bi amalihim. Walaupun saya rasanya tidak mungkin melakukan amal perbuatan seperti amal perbuatan mereka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin di akhirat nanti kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Maka saya ingin mengakhiri ini semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dengan sebuah ajakan. Tentu pertama ajakan ini pada diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajakan untuk kita semua. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada untuk terus mencintai Allah dan Rasul. Dengan kita mentaati semua aturan Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita bukan hanya saja berhak masuk surga Allah, tetapi mudah-mudahan kita bisa masuk surga berkumpul bersama Rasulullah SAW, bersama para Rasul, bersama para Nabi, bersama para syuhada, para siddiqin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di surga. Amin. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan nur hidayahnya, sehingga kita selalu mampu untuk menempatkan diri di jalan yang diridhoinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya, sehingga kita berhak untuk dicintai pula oleh Allah dan Rasul. Amin ya Allah. Demikianlah tadi telah kita ikuti sharing dari Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali MDai CMA. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير